Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan video interview wawasan kebangsaan dan bela negara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aja Sudrajat. Saya dari kelompok 2 dan di program pendidikan dasar di Pusdikmin gelombang 8 angkatan 44. Kali ini saya akan mewawancarai seorang guru berprofesi guru dan berada di lingkungan sekolah untuk mewawancari mengenai wawasan kebangsaan, lalu bela negara, isu, dan bagaimana untuk menanggapi isu tersebut. Sudah bersama saya Bu Alisa Yangsi. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Jat. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Baik ya. Baik Ibu, kita langsung ke pertanyaannya. Yang pertama adalah apa itu wawasan kebangsaan? Sebelum kita berlanjut ke wawasan kebangsaan, kita harus tahu dulu wawasan itu apa ya. Berarti cara pandang kita ya gitu. Jadi wawasan itu cara pandang kita. Pak Jat bertanya tentang wawasan kebangsaan, dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan wawasan kebangsaan menjadi salah satu pilar penting keberhasilan masyarakat sebagai bangsa dalam mencapai tujuan bersama. Itu kalau menurut saya tentang wawasan kebangsaan. Selanjutnya kita lanjut ke bela negara Bu. Makna bela negara sendiri menurut Ibu itu bagaimana? Kalau makna dari bela negara lebih ke sikap kita ya terhadap negara kita, yaitu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kita kepada negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam upaya mempertahankan kebangsaan hidup kita sebagai bangsa dan negara. Dan tujuannya mungkin untuk bela negara itu mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Berhubungan dengan bela negara, di sini ada isu Bu, isu yang berkembang saat ini. Menurut Ibu, isu apa yang sedang hits mungkinnya saat ini di negara kita Bu? Ya, mungkin isu bukan di negara kita juga, di dunia mungkin ya, macet ya. Yang sekarang yang sedang berlangsung itu menghadapi bagaimana pandemi COVID-19. Itu mungkin yang isu yang paham gentar-gentarnya. Nah, bagaimana kita mengkaitkan antara kita untuk berbela negara dengan isu yang berkembang saat ini Bu, tentang COVID-19 Bu? Iya, kita sebagai warga negara Indonesia tentang bela negara dihubungkan dengan isu tentang COVID. Pertama kita harus mematuhi prokes dulu ya, protokol kesehatan. Itu kita harus kenapa kita dari prokes dulu? Merupakan salah satu upaya kita bentuk nyata ya usaha bela negara yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, apalagi saat ini adalah ancaman COVID-19 belum berakhir ya. Dan masyarakat harus bersatu menghadapi dan memperjuangkan kesembuhan setiap warganya. Kita tahu dengan prokes itu misalnya pertama memakai masker, menjaga jarak, kita mencuci tangan, itu salah satu upaya kita untuk bela negara agar terhindar dari pandemi COVID-19. Iya, agar COVID-19 ini cepat berlalu ya Bu, dan keadaan negara menjadi normal kembali ya Bu. Iya, mudah-mudahan. Baik, terima kasih Ibu untuk waktunya sudah saya wawancari. Semoga kita selalu ada dalam kondisi yang terbaik ya Bu ya. Kita pun tetap menjadi warga negara yang baik dengan selalu menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya kita untuk membela negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Fadlatul Islami SPD, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kota Bandung, Angkatan 44 Kelompok 2. Di samping saya sudah ada Bapak Dwi Aprianto,
Beliau adalah salah satu anggota TNI AD. Assalamualaikum Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ada beberapa hal yang saya ingin ketahui dan yang saya ingin tanyakan tentang wawasan kebangsaan. Yaitu untuk yang pertama, apa yang Bapak ketahui tentang wawasan kebangsaan? Baik, wawasan kebangsaan itu dapat dibagi menjadi dua kata. Yang pertama, wawasan. Wawasan itu bisa diartikan pandangan, tinjauan atau cara pandang. Sedangkan untuk kebangsaan artinya itu kelompok masyarakat. Jadi wawasan kebangsaan bisa diartikan adalah cara pandang suatu bangsa mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan untuk yang kedua, apa yang Bapak ketahui tentang bela negara, Pak? Bela negara adalah suatu sikap, tekad, dan perilaku suatu warga negaranya untuk memberikan rasa kecintaannya terhadap negara, baik mulai dari anak kecil maupun orang tua. Bela negara diperlukan karena adanya tanggung jawab suatu warga negara untuk mempertahankan keutuhan negara. Baik Bapak, dan untuk yang ketiga, apa yang Bapak ketahui tentang isu strategis kontemporer yang sedang marah-marahnya saat ini? Untuk isu yang saat ini banyak beredar, mungkin banyak beredarnya berita hoax yang dimana banyaknya dikaitkan dengan isu-isu politik. Nah, untuk yang terakhir Pak, bagaimana sikap bela negara yang kita lakukan di tengah maraknya isu tersebut? Jadi di tengah isu hoax tersebut, bagaimana cara Bapak menanggapinya? Baik, sebagai warga negara yang bijak, seharusnya kita dapat memilah mana berita yang bisa diyakini kebenarannya ataupun yang tidak, sehingga ketika kita menerima informasi, kita harus tahu sumber informasi tersebut berasal dari mana. Dan kita sebagai warga negara yang memiliki perilaku bela negara harus bisa memilah apakah informasi tersebut pantas untuk disebarluaskan. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frida Ilandari, peserta Latsar CPNS Pusdikmin Polri Gelombang 8 Angkatan 44 Kelompok 2. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Ine Irawati SPD, pensiunan PNS Guru SD Kota Bandung, terkait wawasan kebangsaan. Namun saya akan mewawancarai beliau via video call. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ibu, Alhamdulillah. saya di sini ingin mewawancarai Ibu terkait masalah wawasan kebangsaan ya Ibu ya. 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 Menurut Ibu, apa yang Ibu ketahui tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan menurut Ibu, pandangan bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oh iya Bu. Mungkin itu. Ya. Apa yang Ibu ketahui tentang bela negara sendiri Bu?
bela negara itu sikap, tekad, dan perilakunya menunjukkan kecintaannya kepada sebuah negara, mulai anak-anak sampai orang tua. Oh iya Bu. Nah, sekarang itu kan ada isu-isu strategis kontemporer ya Bu ya. Saat ini banyak sekali. Nah, menurut Ibu, isu strategis kontemporer yang sedang marak yang terjadi di masyarakat kita itu isu apa ya Bu ya? Isu kontemporer yang marak sekarang ini tentang kasus COVID-19. Bahkan tidak hanya di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Oh, begitu ya Bu ya. Nah, bagaimana bela negara kita terhadap maraknya isu tersebut ya Bu? Sebagai warga negara yang baik, sudah sepatutnya kita mencegah penularan COVID-19 dengan selalu menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Oh iya ya Bu ya. Mungkin ya. Iya. Terima kasih ya Bu sudah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai. Sama-sama. Ya mungkin itu saja ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari hasil wawancara bersama narasumber, kami dapat menganalisis bahwasannya narasumber kami sudah cukup memiliki wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Secara garis besar, dapat kami simpulkan bahwa pemahaman narasumber dapat dipengaruhi oleh lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa setiap provinsi, setiap lapisan masyarakat, dan setiap warga negara Indonesia wajib memiliki wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Sehingga kita dapat melakukan implementasi bela negara pada saat ini. Contohnya, melakukan protokol kesehatan dan mendukung program PPKM yang digalakkan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19.